Terima kasih lagi pertanyaan Du. Jadi bagi-bagi yang kami jawab ya, karena susah pertanyaan Du ini. Kami tanya mengenai praktik, kami bilang ada praktik. Jadi terkait dengan ada hukum, tapi kenapa belum memberikan kepastian? Tumpul ke bawah tajam, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Jadi sebenarnya lagi produk hukum yang sudah dirancang oleh pemerintah kita ini udahnya bagus. Ada hukumannya, ada dendanya, ada unsur-unsur apa saja yang dilanggar, jadi udah bagusnya semua. Tapi memang pelaksanaannya yang belum lagi. Kami akui memang, kami pun mahasiswa hukum, kami lihatnya celah-celah seperti itu gitu. Bahkan kayak berpikir juga hanya kami, entah pasnya dalam kami, etik kami. Karena kayak kita bilang pelaksana penegak hukum ini lagi memang mudah, banyak apanya godaannya. Jadi asal engkau tamakan dosen arah termap, engkau menjadi lari TKB kamu. Jadi udah aman kami pikir. Jadi memang itulah lagi toto kendu kami kumpu-kumpundu gelah banci jadi penegak hukum si berintegritas. Itu yang cuma yang perlu kita harapkan. Makanya hadir pun mata kuliah kami seperti ini, klinik ini untuk mengobati penyakit-penyakit di masyarakat ini seperti korupsi kita tadi. Jadi memang disuruh memang kami dari desa. Jadi apa lingkup terkecil di masyarakat yang harus dibina katanya. Padahal memang kayak kita yang udah di atas tadi kayak gitu ya, semua kayak kami bilang itu. Jadi itulah salah satu upaya pemerintah lagi. Toto kendu negara enda gelah dari program-program ini bisa terlaksana lah seperti ucapan kita tadi, Indonesia bebas korupsi katanya. Itulah jawaban kami untuk nomor satu tadi lagi. Enggak terjawab kami secara praktek lagi. Begini, kami orang desa ini memang buta secara hukum, tapi kami tengok dalam media sosial ataupun media elektronik, salah satu Ronald Tanur yang bebas dari tuntutan hukum, tahu-tahu sekian lama kemudian ditangkap lagi. Hukum apa itu? Maksud kami begini kepada anak kami semua. Anak-anak kami belajar dalam bangku kuliah mengenai hukum, supaya anak-anak kami belajar lebih teliti dan detail. Bagaimana harapan kami orang tua kepada anak kami untuk menjadi generasi penerus dari pendiri-pendiri bangsa ini, supaya Indonesia bersih dari tuntutan korupsi, kejahatan, pidana, segala macam. Itu saja harapan kami. Terima kasih. Terima kasih lagi. Baik, pada Bapak Ibu, apakah ada yang lagi yang ditanyakan? Kami masih buka untuk 2 orang bertanya lagi. Kayak gini, Sudah bulan waktu. iya, sudah tidak bisa waktu bahas. Musuh tentang lagu itu. Iba kan kudo kagak tambah upeti mereka. Dalam Sekarang dari biasa begini lah. Kayak legislasi kaya. Ada yang Bapak Ibu ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, satu lagi ada pengesahan ini. silakan Pak. Ya, terima kasih. Ada yang mau boykat kita tanyain tentang pejabatnya itu. Saya pun termasuk pejabat ini. Jadi ini kan gratifikasi. Jadi ini kita bahas tentang tipikor, ya kan? Tipikor ini kan ada pendidikan gitu. Jadi kadang begini, ini mohon maaf sama masyarakat yang kita hadir pada hari ini. Ada aduan dari masyarakat. Ini tentang desa, bukan desa kita ya. Ada aduan dari masyarakat diterima oleh APH, diterima dan disidangkan. Ini yang kita agak kadang nggak apa. Padahal udah ada ditetapkan
bikinlah di Pemkab atau di kabupaten itu ada inspektor sudah ditentukan setiap apa yang masalah di desa ataupun pejabat daerah yang kita buat atau ASN yang di daerah itu kan ada inspektor. Disitulah kita buat artinya pembahasan. Ini enggak bisa langsung ke APK atau kejaksaan untuk penyelidikan itu, dan bisa juga disidangkan. Nah, jadi saya mau bertanya tentang korupsi ini, dia korupsi 20 juta, itulah kedapatan lah artinya penyelewengan sebesar 20 juta, itu pun layak disidangkan. Nah, jadi artinya begini, itu masalah 20 juta itu bisa aja artinya kesalahan daripada administrasi. Kalau menurut saya sebagai pejabat negara itu masih tahap administrasi, bisa ke pidana begitu. Jadi masuk kami kepada anak-anak kami mahasiswa, ini tolong kalian sampaikan kepada ahli, ya saksi ahli atau yang udah pro atau dokter, apakah itu layak disidangkan atau tidak. Nah, memang kalau tahu kita undang-undang korupsi tadi, sebesar mana pun penyalahgunaan tadi kan gitu. Tapi kita mau tanya ini sama kalian, itu masalah pasal 2 sama pasal 3 itu kan tentang korupsi sendiri. Jadi kalau saya baca di YouTube atau baca di buku itu kan, pasal 3 itu kan kewenangan gitu kan gitu. Kan kewenangan pasal 3 itu. Pasal 2-nya bolehlah ditentukan hukuman sekian. Jadi ini tadi yang mau saya tanya, kadang itu kan masih sanksi administrasi. Masa enggak bertanggung jawab inspektor itu? Udah ditentukan negara bahwa ada inspektor untuk membicarakan masalah itu. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan atas pertanyaan oleh Bapak Kepala Desa Nagari. Pak, sebelumnya itu berarti yang dijatuh hukuman inspektornya atau yang Bentar, belum pejabat desa lagi. Udah dijatuhi hukumannya. Memang undang-undang pasal 3 kan kewenangan setahun. Oke Pak, ini izinnya Pak. Ya. Saya kalau mungkin kurang tepat nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ini sependek pengetahuan saya, ya kan. Nah, tadi Bapak katakan ada perangkat desa gitu. Dia dilaporkan, diadukan ke APH, ke aparat penegak hukum, berarti dari kepolisian naik ke penyelidikan, masuk ke kejaksaan, terus ke pengadilan. Padahal menurut Bapak seharusnya ke inspektorat dulu karena permasalahan administrasi, gitu kan. Nah, ini kalau saya menilai Pak, ini dari pandangan saya atau teman-teman yang lain, saya menilai inilah terkadang kelemahan kita bernegara ini. Kadang sudah diatur, sudah ada aturannya, saling serobot. Ini saya takutnya ini peraturan yang mengatur untuk inspektorat memeriksa itu nggak disesuaikan dengan peraturan di atasnya. Kalaupun memang karena tadi administrasi, inspektorat wajar boleh untuk memeriksanya, tapi saya takutnya peraturan untuk mengatur inspektorat itu supaya dia mampu untuk memeriksa itu nggak disesuaikan dengan undang-undang korupsi tadi, karena nggak sembarangan, menurut saya nggak sembarangan menentukan orang jadi terdakwa Pak, karena di KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu 5 alat bukti harus memenuhi dulu 2 baru bisa naik ke kejaksaan, yaitu ada keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi dari antara 5 itu yang mana nanti baru bisa dinaikkan dari polisi ke kemana namanya, ke kejaksaan, ke pengadilan. Kalau nggak memenuhi itu
orang itu nggak berani menaikkan itu Pak, gitu kan. Jadi saya menilai yang sudah diajukan itu dapatnya pula buktinya memenuhi. Makanya bisa kalau mungkin diputus dari seperti Bapak sampaikan itu. Cuman harusnya memang ada koordinasi antara lembaga negara itu. Jadi inspektorat pun koordinasi kayak mana penyelesaiannya. Jangan saling serobot gitu kan. Jangan ini kadang karena bukan konflik kepentingan. Kadang antar lembaga itu pengen tampil supaya kami yang hebat gitu kan. Sama kayak kejaksaan sama KPK kan sekarang kayak gitu. Kejaksaan nangkap, KPK nangkap. Supaya biar ditengok orang, oh kami lagi kerja nih, kami lagi banyak kata, kayak gitu kadang Pak. Jadi kalau itulah pendapat saya. Kalau saya kira itu dari saya. Mungkin ada teman-teman mau menambahi, gimana? Joya? Cukup Pak, gitu. Nah, jadi itulah intinya Pak. Kalau dari saya sendiri, namanya masih belajar dan Pak, saya belum bisa menyimpulkan, apalagi Ada satu lagi. kronologisnya gitu. Ini kan udah kasus ini lagi daftarkan ke TUN, gitu. Itu saya undang guru besar kalian itu, termasuk Ita Cita, termasuk Mundiadi, termasuk Sudirman Bangun. Jadi situ disidangkan di pengadilan Medan, pengadilan negeri Medan, disidangkan di situ bahwa ini tidak cukup bukti kan begitu. Itu dihadir kejaksaan dan pengadilan kan gitu. Jadi kutanyakan sama sama saksi ahli, dia kan saksi ahli di mana-mana, KPK juga apa segala kan, udah tahu yang kalian Mulyadi kan gitu. Jadi artinya datang Ibu Cita ini masih sanksi administrasi, belum ada sanksi pidana, harus kita bilang. Jadi begitu kami makan bersama lah di situ kan. Apakah ini nanti ada dijatuhkan hukuman? Tidak mungkin. Hakim juga begitu. Jadi ini bebas murni kata Ibu Citanya kan, Ibu Citanya. Bebas murni. Ternyata kan juga dijatuhi hukuman setahun. Jadi itu yang kita bingung ya. Jadi aku bilang begini, sebenarnya saksi ahli ini ada nggak fungsinya? Kan gitu. Itu sekarang ini. Ada nggak fungsi saksi ahli? Dia udah prof, udah dokter, udah semua lah detailnya udah ahli lah dia kan. Kenapa nggak dikabulkan? Paling itu masih sanksi administrasi. Jadi terpaksa juga kita ke pengadilan tata usaha negara. Hakim kan tahu, jaksa kan tahu. Nah, jadi saya lihat pun di LHP-nya nggak ada yang memberatkan semuanya. Saya baca semua itu. Hasil pledoinya juga begitu. Nggak ada memberatkan sama kawan kita ini. Ternyata dijatuhi begitu tuntutan dibuat 1 tahun oleh kejaksaan dengan subsidiar sekian-sekian, baru pas keputusan pengadilan juga setahun, sama jaksa dengan hakim. Ini yang gue bingungnya. Nah, jadi coba dulu, jangan nanti kita undang-undang saksi ahli begitu banyak uang kita kucurkan, artinya nggak ada. Untuk apa saksi ahli? Udah cukup kejaksaan, cukup pengadilan, ya udah selesai. Itu maksud aku sama anak-anak kami. Jangan nanti ke depannya juga begitu. Ini kan udah bubur, nasi jadi bubur kan gitu. Apapun ceritanya. Jadi saya bertekad waktu itu banding pengadilan tinggi kan gitu. Ternyata karena setahun kawan saya ini udah nampak, paling saya 4 bulan lagi di dalam kan gitu. Tapi kan itu tadi apa namanya marwah tadi kan gak ada lagi, hilang marwah. Nah itulah ceritanya ini. Jadi kalau rasa kemana berhenti kan bisa juga jadi pelajaran sama kalian. Inilah keputusan dari pengadilan. Sama tuntutan jaksa dengan hakim. Nah, terima kasih. Jadi terima kasih Pak, mungkin menambahin. Jadi dari ahli gitu kan Pak. Jadi Pak, kami ini kan tadi dijelaskan gitu. Ada yang Departemen Perdata, Pidana, Internasional. Bukan kadang, semua orang yang mau jadi hakim itu Pak, nggak semua harus dari pidana, nggak semua harus dari perdata. Jadi dari hampir semua departemen itu bisa jadi orang internasional jadi hakim, bisa jadi orang perdata jadi hakim, orang pidana jadi hakim. Jadi orang itu nggak
di pas kuliah belajar satu hukum, belum tentu orang itu tahu semua hukum yang lain, tapi pasti tahu, tapi belum tentu tahu sampai mendalam gitu. Itulah gunanya saksi ahli, dipanggil lah. Kalau ahli itu kan, kalau kayak ahli pidana Pak Mahfud Mulyadi itu, dia dari S1 hukum pidana, S2-nya hukum pidana, S3-nya pun hukum pidana, jadi pidananya kuat gitu kan. Kalau hakim-hakim itu memang mungkin di awal saja dia pidana, tapi belum mendalam gitu. Karena dia pas daftar itu nggak dibilang harus S1 hukum pidana atau S1 hukum perdata. Nah, jadi itulah gunanya saksi ahli, karena kepengetahuannya, karena ilmunya, dimintalah kehadirannya untuk memberikan kesaksian sesuai dengan keahliannya. Jadi nggak boleh dia mengarang-arang, yang penting sampaikan dia sesuai dengan ke pengetahuannya gitu kan Pak. Nah tadi kata Bapak juga, Bu Vita katakan administrasi saja nggak sampai ke pidana. Nah ya itu pendapat Ibu itu sama Bapak itu ya sudah tepat gitu kan. Cuma balik lagi ke hakimnya, apakah orang itu mempertimbangkan atau tidak? Karena nggak ada di KUHP itu, hukum acara pidana itu mewajibkan mereka harus mendengar. Itu cuma mendengarkan saksi. Ya kalau mereka yakin dengan itu bisa dipertimbangkan. Kalau nggak yakin, ya diputus pakai pemikiran dia sendiri. Nah, jadi nggak ada di situ. Kalau udah diundang ahli harus didengar, enggak. Cuman mereka mempertimbangkan. Oh, iya juga ya, benar juga dibilang ahli. Misalnya dipikir-pikir. Oh, ternyata cocok juga. Tapi kalau misalnya nggak cocok sama mereka, ya mereka putus saja sendiri. Jadi gitu Pak. Jadi berguna ke ahli, berguna kali Pak. Banyak juga ahli di luar sana yang meringankan itu kan. Kemarin Wamenkumham itu dia sendiri kan profesor guru besar hukum acara pidana. Dia kemarin kena sangkaan gratifikasi juga kalau nggak salah. Nah dia karena dia guru besar hukum pidana, peradilan dia nggak jadi dia dihukum, sekarang dilantik lagi sama Pak Prabowo jadi wakil menteri. Nah kalau ilmu itu ada dia bisa menunjukkan kalau dia memang nggak bersalah dari segi keilmuan. Jadi itulah gunanya ahli itu Pak, kayak gitu. Nah, sekian dari kami untuk menjawab pertanyaan Bapak itu. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih kami ucapkan atas Bapak Ibu yang sudah bertanya. Sebelum kami mengakhiri, kami undang ke depan tuh Bapak Yusuf dan Bapak Kepala Desa Nagri untuk menerima merchandise dari kami atas pertanyaan-pertanyaan. Ini bukan bentuk gratifikasi Pak, tapi sebagai bentuk hadiah aja Pak. Iya Pak. Jadi ini bukan gratifikasi karena Bapak tadi kan aktif menjawab pertanyaan, aktif bertanya. Jadi ini kan berikan bukan gratifikasi ya Bapak Ibu. Nah, kami diterima di sini sudah dengan baik hati sama Pak Kepala Desa. Jadi bukan gara-gara ini kami jadi datang ke sini, bukan. Jadi memang sudah baik hati perangkat desa menerima kami. Jadi sekaligus tadi mereka bertanya bapak-bapak yang berdua ini, jadi kami serahkanlah ini sebagai merchandise-nya, hadiahnya bagi yang bertanya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Desa atas antusiasnya dalam bertanya pada acara kita hari ini. Buat Bapak Ibu yang tidak bercanda, jangan berkecil hati karena kami pada akhir acara juga akan membagikan souvenir pada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini yang telah memberikan ilmu dan informasinya, sehingga kita mendapat pengetahuan baru mengenai tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal gratifikasi. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kami persilahkan kepada Juanda Nafi Putulu untuk menyampaikan closing statement dari acara kita pada pagi hari ini. Oke, jadi Bapak Ibu, ini terakhir penutup sebelum kami mengakhiri acara kami ini. Jadi Bapak Ibu, tadi kawan kami sudah panjang lebar menyampaikan tentang apa itu gratifikasi. Seperti tadi spanduk sana kan, pelayanan publik tanpa gratifikasi, langkah kita untuk bangsa. Nah, kami berharap apa yang sudah disampaikan teman-teman kami ini tentu bisa berguna bagi kita semua yang di sini. Kalau ada praktik-praktik yang kita perhatikan, ya kita pun harus hati-hati ya kan. Seperti tadi Beri katakan, jangan gara-gara kita orang masuk ke penjara gitu, ditangkap KPK gara-gara tindakan kita. Kadang niat kita baik kan. Itu makanya harus hati-hati mempertimbangkannya.
Harus hati-hati juga memberinya, karena gratifikasi ini sebenarnya agak ribet. Tadi disampaikan suap, pemerasan dan gratifikasi. Apa lebih dari ini Bapak Ibu? Suap, pemerasan, gratifikasi. Tadi kan sampaikan diri. Balas kan sama aja, memberi, suap juga memberi, pemerasan juga ada yang memberi, gratifikasi juga memberi. Ini harus hati-hati kita. Nah, kalau suap itu dia yang memberi, yang aktif, masyarakat misalnya atau orang lain. Kalau pemerasan yang menerima, yang aktif, minta ke sini gitu. Kalau gratifikasi ini nggak ada yang aktif, tapi keduanya kadang nggak sadar, cuman ucapan kayak tadi kan sangat repot tuh. Kalau anaknya nikah pun harus hati-hati ngasih. Nanti dipikir kalau kasih hadiah untuk anaknya nikahan jadi gratifikasi. Jadi harus hati-hati melihat unsur dari delik gratifikasi ini. Jadi kami harapkan Bapak Ibu penyuluhan hukum kami ini bisa berguna bagi kita semua di sini. Dan untuk mengakhirinya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Desa, seluruhnya Bapak Ibu perangkat desa, dan seluruhnya Bapak Ibu para tokoh yang hadir di sini dan masyarakat yang hadir mendengarkan kami. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah ucap dari kami, teman-teman di sini. Kalau kurang bagus kami menyampaikan, mohon maklumlah, namanya belajar. Doakanlah kami ini bisa jadi orang-orang, jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara yang sukses di depan. Biar bisa tangan kami gini kan, kayak si Otman Paris itu. Amin. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih kepada teman kami John dan Nafi Tepulu, rekan-rekan Akademi Universitas Sumatera Utara, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan diterapkan di kehidupan. Kalau begitu, saya akhiri dengan sebuah pantun. Buah ceri dicampur gula. Enak sekali. Saya Gratia Lubis. Saya Ranja selaku MC. Mohon maaf apabila ada perkataan jika laku atau kesalahan selama kami membawakan acara ini. Bujur ras menjual-jual kita beringas. Selamat siang. Buat Bapak Ibu, kita boleh foto sebentar untuk sebagai bentuk dokumentasi kami.